Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal SAS, PAS, dan UAS. Atau biasa juga disebut dengan sumatif akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Mata pelajaran seni rupa. Nah, dalam soal nanti ini ada pilihan ganda lengkap esai plus kunci jawabannya. Semester 2. Khusus untuk kelas 2 sekolah dasar. Kurikulum Merdeka. Soal yang nomor 1. Di bawah ini yang termasuk karya imajinatif 3 dimensi adalah A. Vas bunga dan lukisan, B. Lukisan dan patung, C. Patung dan vas bunga. Nah, kita tahu karya 3 dimensi ini bisa dilihat di segala arah, misalnya dari kiri, kanan, atas, dan samping. Nah, itu jawabannya adalah iya. Ini cocoknya itu yang C. C ini patung dan vas bunga. Karena yang A dan B lukisan itu bukan karya 3 dimensi. Itu karya 2 dimensi. Patung dan vas bunga adalah karya 3 dimensi. Lanjut nomor 2. Sebuah karya seni yang memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi disebut A. 2 dimensi, B. 3 dimensi, C. 1 dimensi. Nah, nomor 1 dan 2 ini saling berhubungan. Jadi jangan sampai ini salah dan ini juga salah. Jadi jawaban paling tinggi, paling benar adalah ada panjang, lebar, dan tinggi itu termasuk dalam unsur 3 dimensi. Jawabannya adalah yang B. Karena ini unsur panjang, lebar, dan tinggi ada di pada patung dan vas bunga. Soal berikutnya nomor 3. Ada tanda ini, tanda di samping, menandai lagu yang berbunyi titik-titik. A. Panjang, B. Cepat, C. Pendek. Nah, ini sudah jelas. Ini menandakan lagu itu adalah, ya benar, jawabannya A. Panjang. Ini tanda di sini merupakan menandai lagu yang berbunyi panjang. Soal nomor 4. Satuan hitungan panjang pendek nada disebut A. Ketukan, B. Notasi, C. Irama. Ya, satuan hitungan panjang pendek nada ini biasanya disebut juga dengan ketukan. Ketukan itu merupakan satuan hitungan panjang pendek pada nada. Soal berikutnya nomor 5. Pola irama yang terdiri dari 4 ketukan disebut pola irama A. 3/4, B. 4/4, C. 2/4. Nah, kita tahu ini sudah jelas 4 ketukan. Jawabannya adalah 4/4. B. Ini merupakan pola irama dari 4 ketukan tersebut. Nomor 6. Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan merupakan salah satu gerak dasar tari. A. Kijang, B. Merak, C. Ayam. Ya, ini ada kata seperti tanduk di kepalanya dan berlari-lari kecil di arah pandangan lurus ke depan. Ini sudah jelas binatang atau di satu gerakan tari kijang. Kijang ini mempunyai tanduk, kalau merak dan ayam tidak mempunyai tanduk. Jadi jawaban paling tepat adalah yang opsi A. Soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Benny sedang menirukan gerak ayam sedang A. Jalan, B. Makan, C. Terbang. Ya, ini Benny sedang menirukan ayam sedang makan. Karena Benny mengayunkan kepalanya ke bawah dan ke atas. Itu merupakan gerakan ayam yang sedang makan. Soal berikutnya nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini. Gambar di samping merupakan pola lantai. Nah, ini sudah jelas. Ini polanya ada, kita lihat ini. Bentar, ini. Ya. Oke, sorry.
Nah, polanya begini. A. Lurus ke depan. B. Sorong ke kanan. C. Melingkar. Nah, ini jawabannya yang paling tepat adalah ya, benar. Ini sudah jelas jawabannya itu merupakan melingkar. Kenapa melingkar nih? Melingkar dia. Seperti lingkaran, bukan sorong ke kanan, apalagi sorong ke kiri. Soal nomor 9. Dalam membuat hiasan anak ayam menggunakan pola ragam hias berbentuk A. Setengah lingkaran dan segitiga, B. Segitiga dan lingkaran, C. Setengah lingkaran dan persegi panjang. Nah, kita tahu pola ragam hias yang berbentuk anak ayam ini, ya jawabannya paling tepat adalah yang A. Setengah lingkaran dan segitiga. Soal nomor 10. Bahan yang tidak digunakan untuk membuat maket adalah, nah pasti semuanya tahu apa itu maket. A. Kertas karton, B. Penggaris, C. Kertas manila. Nah, maket yang tidak digunakan dalam bahan tersebut, jawabannya yang paling benar adalah ya, itu penggaris B. Soal selanjutnya nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini atau gambar berikut. Nama karya 3 dimensi di samping adalah, nah ini, A. Ketupat, B. Bantal, C. Kain. Nah, ini sudah jelas. Ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar ini. Ya, ini adalah gambar. Ya, benar. Jawabannya adalah ketupat. Ini bentuk karya 3 dimensi ketupat. Karya 3 dimensi ketupat ini ada lebarnya, ada tingginya, dan ada panjangnya. Itu termasuk karya 3 dimensi. Soal nomor 12. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu atas dan bawah saja, B. Depan, samping, dan belakang saja, C. Semua arah. Nah, kita tahu contohnya karya dimensi pas bunga. Nah, pas bunga itu bisa dilihat, iya benar, jawabannya di semua arah. Bisa dari depan, samping, belakang, terus kanan, kiri. Nah, itu di semua arah. Itu termasuk karya 3 dimensi. Berbeda dengan karya seperti gambar atau lukisan, itu karya 2 dimensi. Soal nomor 13. Agar gambar terlihat indah, maka sebaiknya diberi A. Bingkai, B. Warna, C. Goresan pensil. Ya, agar gambar terlihat indah, kita tahu gambar itu akan terindah jika diberi ya warna. Misalnya warna rumput, warna hijau, warna langit, warna biru, warna awan, warna putih, gunung, dan sebagainya. Itu gambar pemandangan. Jika tidak dikasih warna, itu tidak terlihat indah walaupun lukisannya bagus. Akan terlihat indah jika dikasih atau diberi warna. Soal nomor 14. Gambar yang dibuat berdasarkan hasil pemikiran atau bayangan seseorang disebut A. Gambar teknik, B. Gambar ilustrasi, C. Gambar imajinatif. Ya, hasil dari pikiran atau bayangan seseorang. Berarti ini bayangan seseorang, hasil pemikiran dia. Jawabannya adalah ya, itu gambar imajinatif, C. Soal nomor 15. Kulit jagung, kulit salak, kerang dapat digunakan sebagai kerajinan. Bahan tersebut berasal dari A. Alam, B. Sintesis, C. Buatan. Nah, kulit jagung ini berasal dari mana? Ya, benar. Jawabannya adalah alam. Alam itu dari bumi, hasil bumi, dari alami, betul, tidak buatan apalagi sintesis. Soal selanjutnya nomor 16. Nada fa pada notasi angka dilambangkan dengan angka
A4, B3, C1. Ya, Fa ini misalnya Do 1, berarti ini jawabannya C, bukan Do, Re 2, Mi 3, Fa 4, berarti jawabannya adalah yang A. Jika kalian tahu bunyi nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, itu angkanya pasti kalian bisa menjawabnya. Soal berikutnya nomor 17. Tanda ini, kita lihat ini lebih kecil biasanya kalau di matematika ini pada lagu. Nah, pada lagu memiliki arti A semakin cepat, B semakin kuat, C semakin lembut. Ya, ini merupakan tanda lagu yang memiliki arti semakin lembut. Jawabannya C. Soal nomor 18. Lagu dengan judul Ayamku diciptakan oleh A. Ibu Sud, B. Pak Kasur, C. A.T. Mahmud. Ya, benar, judul Ayamku ini diciptakan oleh C. A.T. Mahmud. Jawabannya ini. Soal nomor selanjutnya 19. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan lemah kuatnya suara, gambar di samping menghasilkan titik A. Dor, 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 B. Prok, prok, C. Krik, krik. Nah, ini suara tepuk tangan. Kita tahu suara tepuk tangan adalah bunyinya ya, prok, prok, prok. Jawabannya B. Kalau dor, dor itu bunyi pistol. Kalau krik, krik ini biasanya bunyi jangkrik. Nomor selanjutnya 20. Lagu berirama 2/4 secara alami tekanan kuat pada ketukan A pertama, B kedua, C ketiga. Nah, kita tahu lagu berirama 2/4 ini merupakan ketukan pertama yang kuatnya. Oke, soal yang esai lagi. Esai ada 10 soal, kalau beli ganda tadi 20 soal. Lanjut, nomor 1. Gambar di samping merupakan gerakan menirukan bunga mawar yang, nah ini mungkin nggak kelihatan, tapi kalau soal di siswa biasanya gambarnya seperti ini. Agak buram dan hitam putih. Ya, gambar mawar sedang kuncup. Jawabannya itu bukan mengkar. Tapi dia ini sedang kuncup, ini tangannya dikuncupkannya ke atas, di atas kepalanya. Soal nomor 22. Gerakan tari dapat dilakukan dalam posisi ya, berdiri dan duduk. Berdiri dan duduk. Perhatikan gambar berikut, nomor 23 ini. Posisi badan saat melakukan gerak di samping adalah ya, membungkuk. Menjawabnya adalah membungkuk. Soal nomor 24. Perhatikan gambar di bawah ini. Nama alat musik di samping adalah ya, kendang atau gendang. Misalnya ini kendang, ini dipukul ini. Soal berikutnya 25. Perhatikan gambar berikut. Benny sedang menirukan gerak ayam. Gerak ayam apa ini? Tangannya diayunkan atau dikepakkan, berarti mengepakkan sayap. Nomor 26. Daun, janur, dan kulit telur adalah contoh bahan hias yang berasal dari ya, bahan dasar dari alam atau alami. Dari alam, dari janur, daun, janur, kulit telur, ini dari alam, tanpa buatan manusia. Bahan yang digunakan untuk membuat karya di samping adalah ini, agak kelihatan nggak kelihatan. Ini jawabannya, ini terbuat dari kertas dan plastik, berarti sejenis bunga. Kertas dan plastik. Nomor selanjutnya 28. Tangkai bunga pada kreasi hiasan dapat dibuat dari, ya kita tahu tangkainya itu terbuat dari kawat. Bisa juga dari kayu, tapi lebih bagus itu dari kawat. Nomor 29. Bahan yang digunakan
sebagai pelumas saat membuat karya dari tanah liat adalah, ya, bahannya itu, ya, benar. Bahannya membuat di tanah liat itu membuat karya di pelumasnya. Jadi air pelumasnya itu adalah air. Soal berikutnya nomor 30. Pola lingkaran dalam membuat hiasan kereta api digunakan sebagai, ya, kereta api itu sebagai rodanya kalau itu dalam pola lingkaran di kereta api. Nah, ini kalian nanti kerjakan saja di rumah, di jeda aja videonya. Jadi sebutkan 3 biji, 3 contoh, terus tuliskan lirik lagu Ayamku, dan dikasihkan lagu Tari Kijang. Nah, ini sebutkan 3 alat untuk membuat kerajinan. Nah, oke, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.